فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ada satu kelompok yang menisbatkan diri kepada pergerakan Islam. Yang mereka ini setiap teriak-teriak khilafah, khilafah, dan khilafah. Tapi anehnya mereka tidak pernah ditemukan membahas kitab-kitab. Baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis yang menjelaskan tentang syariat Islam. Lalu ketika mereka menegakkan khilafah, apa yang mereka amalkan dan apa konsekuensi khilafah ini? Baik, kita akan bahas. Mereka ini memoles sedikit syubhatnya. Mereka tidak menolak hadis secara mutlak. Tapi mereka mengatakan tidak menerima hadis ahad. Tidak menerima hadis ahad. Mereka hanya menerima hadis mutawatir. Sementara hadis mutawatir ini jumlahnya sangat sedikit. Mungkin tidak sampai 100 pun, hampir nggak sampai. Itu pun kalau sudah digabungkan antara mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Kita sebutkan sedikit karena mereka ini sebagian dai-dainya sudah menjadi seorang yang viral di media sosial. Fahdhar, sebagaimana kata beliau, faqu min indihi wada'ahu. Jauhi orang seperti ini dan tinggalkan. Mereka ini mengatakan kita akan mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis-hadis yang mutawatir. Dan itu jumlahnya sangat sedikit. Bahkan ada hadis yang mutawatir secara maknawi, mereka pun tidak amalkan. Kita bahas sedikit insya Allah tentang apa itu hadis mutawatir dan apa itu hadis ahad secara ringkas. Insya Allah siapapun di sini yang hadir pertama kali juga bisa mencerna apa yang akan kita sebutkan. Jadi gini. Hadis itu para ulama membaginya sesuai dengan jumlah yang meriwayatkannya menjadi 2 jenis hadis. Berdasarkan jumlah yang meriwayatkannya, jumlah orang yang meriwayatkannya menjadi 2 hadis, 2 macam hadis. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang memenuhi beberapa syarat berikut. Pertama, jumlah perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut harus banyak yang membuat seorang yang mendengarnya tidak bisa mendustakannya. Contohnya, kita ambil dalam kasus yang belum lama kita lewati berkaitan tentang adanya virus COVID-19. Ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kecuali mungkin menggunakan mikroskop elektron. Tapi kebanyakan kita bukan orang yang bergelut dengan bidang laboratorium tersebut. Anehnya, hampir di seluruh negara, atau mungkin seluruh negara, pada saat itu telah melaporkan kasus demam dengan gejala yang sama hampir di seluruh dunia. Sehingga seorang tidak mungkin mengatakan, oh mereka ini melakukan konspirasi. Datang dari India laporan bahwasanya ada kasus demikian. Datang dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, dari Australia. Semuanya benua-benua ini menyebutkan bahwasanya ada kasus yang mirip. Atau bahkan sama, dengan gejala yang sama. Ini seorang tidak ada yang menolaknya kecuali karena sombong. Kenapa? Karena seluruh dunia sudah menyebutkan hal tersebut. Ini namanya mutawatir. Yang mana kita tidak bisa menolak saking banyaknya yang meriwayatkan. Contoh di zaman dahulu. Misalnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku kata Rasulullah, maka dia pasti masuk neraka, hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Hadis ini datang penduduk Madinah menyampaikan hadis ini.
datang penduduk Kufah, datang penduduk Basrah, datang penduduk Yaman, datang penduduk Syam, yang mana mereka ini tidak mungkin untuk melakukan konspirasi di zaman itu dikarenakan jarak yang sangat jauh, lalu tiba-tiba mendatangi seseorang membawa berita yang sama. Maka tidak mungkin mereka melakukan konspirasi tersebut sehingga seorang yang mendengarkannya dia pasti membenarkan bahwasanya karena semuanya sama yang mereka sampaikan, tidak mungkin akalnya ini menolak berita yang sama secara bersamaan. Itu namanya mutawatir. Mutawatir. Hadis yang seperti ini terkadang mutawatirnya secara lafaz. Setiap yang meriwayatkannya sama lafadznya. Seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang kita sudah sebutkan artinya tadi. Namun terkadang mereka ini dengan berbagai redaksi hadis tapi semua intinya sama. Seperti misalnya hadis tentang penetapan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Artinya seorang yang berada di dalam kuburannya ada yang mendapatkan nikmat sesuai amalannya sehingga kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga, dan ada yang kuburannya disiksa di dalam kuburannya dan kuburannya ini bagaikan jurang dari jurang-jurang neraka wal'iyadzubillah. Ini hadisnya sebagaimana disebutkan Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Ini datang dari segala penjuru, dari berbagai jalur periwayatan yang semuanya sepakat menetapkan adanya azab kubur. Ya. Adapun mayoritas hadis yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan sebagaimana yang dihafal oleh Imam Ahmad, mayoritasnya adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir ini. Nah, mereka ini tidak mau mengamalkan kecuali yang mutawatir saja, yang jumlahnya hanya sedikit. Padahal mereka sendiri tidak komitmen di dalam menjalankan kaidahnya itu. Buktinya mereka secara resmi di dalam akidahnya mereka menolak yang namanya azab kubur. Itulah kelompok yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang kita kenal dengan Hizbut Tahrir. Kelompok yang menolak hadis-hadis mutawatir ini, hadis-hadis ahad, dengan mengatakan kami hanya menerima yang mutawatir. Wallahi mereka ingin menolak hadis Rasulullah, hanya saja memolesnya dengan lebih halus syubhatnya. Na'udzubillahi minasyubha. Na'udzubillahi minasyubha wa dhalal. Baik. Ini hadis mutawatir. Adapun hadis ahad. Hadis ahad ini para ulama membaginya menjadi 3. Kita sebutkan secara ringkas saja. Ada hadis yang meriwayatkan cuma satu orang di salah satu tobakatnya. Jadi ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Kalau hadis ahad itu yang meriwayatkan cuma satu, di generasi sahabat mungkin ada 2. Tapi generasi tabi'in cuma 1. Generasi tabi'ut tabi'in ada 100, maka tetap dihitung hadis ahad. Hadis namanya gharib. Hadis ahad gharib. Ada hadis yang masyhur atau hadis yang aziz dulu, aziz. Aziz itu hadis yang meriwayatkan 2 orang. Misalnya di zaman sahabat ada 5 orang. Di zaman tabi'in ada 100 orang. Tapi di zaman tabi'ut tabi'in hanya 2 orang. Maka ini hadisnya hadis aziz. Kemudian yang terakhir adalah hadis masyhur. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, selama tidak sampai kepada derajat hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini perhatikan, di zaman sahabat 100 orang yang meriwayatkan. Di zaman tabi'in 100 orang yang meriwayatkan. Di zaman tabi'ut tabi'in misalnya yang meriwayatkan hanya 4 orang, maka dia tidak sampai derajat mutawatir. Seperti itu. Maka orang-orang yang menolak hadis ahad ini, mereka pertama tidak komitmen, dan juga mereka konsekuensinya akan menolak hampir seluruh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka menolaknya? Karena ketika mereka menetapkannya akan bertolak belakang dengan akidah mereka yang Mu'tazilah.
Karena siapa saja yang menetapkan Al-Quran, menetapkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan komit untuk mengikutinya, dan hawa nafsunya tunduk kepada hal tersebut, niscaya dia akan berjalan di atas manhaj salaf. Kalau memang dia mengikuti konsekuensi dari Al-Quran dan tidak mendahulukan akal dari dalil. Nah, maka ikhwani wa akhwati hafizakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan kelompok ini di saat Rasulullah masih hidup. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, la ulfiyanna ahadakum muttakian ala arikatihi ya'tihi amrun mimma umirtu bihi aw nuhitu anhu fayaqul aw amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'nah. Janganlah, hati-hati kalian, jangan sampai ada seorang yang kesehariannya hanya senderan saja, kerjaannya makan, memuaskan hawa nafsunya. Terus tiba-tiba ketika datang hadis-hadisku kepadanya, baik itu berupa perintah atau larangan dariku, dari Rasulullah, dia pun mengatakan, mohon maaf, kami hanya akan mengamalkan apa yang datang dari Al-Quran. Adapun dari hadis, kami tidak akan ikuti. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang saqit. Karena ketahuilah, apa yang dihalalkan oleh Rasulullah, itulah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah, itulah yang diharamkan oleh Rasulullah. Dalilnya, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya Rasul ini hanya sebagai penyampai, muballigh, yang menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Rasulullah tidak membuat syariat dari keinginannya sendiri. Bahkan Allah berfirman di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara tentang syariat Allah ini dari hawa nafsunya, dari inisiatifnya, bukan. Apa yang ia ucapkan semata-mata datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak kita temukan di dalam Al-Quran, yas'alunaka wa yas'alunaka yastaftunaka wa yastaftunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka. Misalnya Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian. Apa ayat setelahnya? Apa ayat setelahnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian. Katakan kepada mereka. Berarti di sini apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau yang menyampaikan dari pribadinya atau beliau yang sedang menyampaikan apa yang Allah wahyukan? Beliau sedang menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Makanya kata Allah, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad. "Fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas." Di dalamnya terdapat kejelekan yang sangat besar, walaupun di dalamnya juga ada manfaat bagi manusia. Nah, lihat di sini Rasulullah hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Hanya saja yang disampaikan oleh Rasulullah dari wahyu Allah ini terbagi dua. Ada Al-Quran dan ada sunnah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.